yang berkecimpung di dunia fashion bisnisnya. Kali ini saya akan memulai dengan Ibu Hesti, sang owner Sarung Insan Kaifa. Yaudah Bu, kita langsung mulai ya Bu ya. Jadi mengapa Ibu Hesti memilih sarung Insan Kaifa? Mengapa tidak memilih sarung yang dewasa, yang atlas, BHS? Mengapa memilih sarung instan yang membuatnya sarung itu menjahitnya menjadi instan? Itu bisa jelaskan Bu? Panjang ceritanya ya, tapi ini pengalaman pribadi. Sewaktu anak saya kelas yang nomor 2 sama nomor 3 itu mondok, terus saya melihat anak saya yang terkecil, waktu itu usianya mungkin 1 tahun, belum 2 tahun, dia pingin sholat seperti kakaknya. Kakaknya mondok terus terang pakai sarung kan, sarungnya rapih begitu kan. Nah, sebagai ibu saya ingin memenuhi keinginan dia. Akhirnya saya lihat, saya cari di pasar, ternyata nggak ada yang untuk umur 2 tahun, 1 tahun pun nggak ada. Waduh, gimana caranya? Akhirnya sarungnya bapaknya saya ambil, tak potong, saya jahit sendiri, saya ukur sendiri, terus saya reka-reka sendiri seperti apa bentuknya sehingga dia nyaman, dia bisa gerak, tidak mengurangi karakternya seperti anak-anak yang lain ya, lari dan naik turun begitu, dan sarungnya tidak melorot. Akhirnya seperti ini saya buatnya. Saya buat seperti rok gini, saya pakainya juga cukup praktis. Dimasukkan begini ke anaknya, bisa dari atas, bisa dari bawah. Akhirnya sudah jadi. Saya pakaikan dia bisa sholat sama kakak-kakaknya. Saya lega, dia juga senang. Itu ceritanya. Pertama kali buat seperti itu. Nah, karena waktu itu sarungnya itu lebih banyak yang tidak terpakai, akhirnya kan saya buatnya bisa 2, dalam satu sarung bisa 2. Kebetulan pada waktu itu kan lebaran, teman-teman datang, teman-teman yang dari Jakarta gitu kan. Silaturahim, akhirnya melihat si Irfan ini, anakku yang terkecil, pakai sarung. Aduh, lucu-lucu amat ya Allah, ketawa semua, ya Allah, lucu sekali. Akhirnya udah, kamu buat banyakin buat banyak, kasih kemasan yang bagus. Habis itu tak pikir ya kenapa ya, akhirnya jiwa bisnisnya tuh terus timbul. Oke, aku buat pertama bikin 300 piece. Kemudian saya lihat responnya masyarakat, kebetulan waktu itu saya kirimnya ke Jakarta, bagus. Akhirnya saya tambah lagi jumlahnya menjadi 500 produksi. Kebetulan kok bagus juga, akhirnya saya tambah lagi, saya sekarang ribuan, 12.000. Memang di samping niatnya untuk dakwah ya, karena kita berusaha untuk membantu ibu-ibu yang menginginkan anaknya untuk mengenal Robnya sejak dini. Jadi balita mereka sudah mengaji, sudah ikutan sholat Jumat. Kita memfasilitasi dengan sarung instan ini ya. Jadi ibu-ibu tanpa takut anaknya sarungnya melorot, dan kainnya juga saya memilih dengan teliti. Ini bahannya dari kain yang sudah teruji, kualitasnya bagus, dan insya Allah saya berani jamin 10 tahun warnanya tetap seperti ini. Ini salah satu kelebihan dari sarung. Apalagi mengapa Bu Hesti hanya memilih untuk balita, untuk anak-anak? Ya, mengapa tidak memilih sarung instan dewasa? Ya, memang di awal kan tadi cerita ya, karena memang kendalanya di ibu-ibu muda untuk mencari sarung kecil itu susah, di pasaran susah. Maka saya menciptakan sarung ini untuk balita.
Jadi usia 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sarung yang dewasa anak-anak sudah banyak. Jadi pada awalnya niatnya ini adalah untuk membantu ibu-ibu untuk mengenalkan roknya sejak dini kepada anak-anak balita, supaya mereka enjoy, tetap lincah dan sebagainya. Jadi saya memilih untuk balita pangsa pasarnya. Memang niatnya seperti itu. Tetapi dalam perjalanannya ternyata banyak reseller kami, agen-agen kami juga yang kemudian meminta untuk membuat sarung instan yang dewasa, karena sebenarnya malu-malu mereka ngaku ya, suaminya nggak bisa sarungan. Sarungan yang rapih itu nggak bisa. Sebentar, saya ambilkan. Atau itu coba mungkin di situ aja, mungkin Sal, di situ ada sarung instan dewasa, Sal. Ini sayang, di rak pink. Iya. Nah, ini. Makasih ya. Ini contohnya. Nah, karena mereka meminta, maka saya membuat. Biasanya saya membuat inovasi-inovasi seperti ini karena permintaan dari customer. Ini untuk dewasa. Dan akhirnya kalau dewasa saya membuat sesuatu yang lain supaya mereka lebih enjoy lagi bergerak. Saya membuat celana yang kemudian supaya menyerupai sarung, saya tutuplah di depannya seperti ini, sehingga mereka kalau di depan mereka seperti sarung gitu. Nah, jadi memang pada mulanya sasaran kami adalah sarung balita, sarung untuk balita. Tapi dalam perjalanannya karena permintaan dari customer, maka kami membuat sarung instan dewasa juga. Sudah berapa agen yang sudah memulai bisnis sarung instan Kaifa di seluruh Indonesia ini? Maksudnya berapa agen? Oh, kalau agen alhamdulillah sudah puluhan ya. Sarung Kaifa sudah sampai di Leumbata Aceh, kemudian Padang Panjang, itu di Padang sudah, di Palembang sudah, Bandar Lampung sudah, kemudian di Pulau Kalimantannya Pontianak, Banjarmasin, Samarinda sudah, gitu. Sulawesi itu Makassar, ada 3 agen saya di sana. Selebihnya yang Jawa Bali. Insya Allah puluhan kalau akhirnya, resellnya ratusan sudah. Ya, mudah sekali Bu. Jadi masyarakat Indonesia ini menerima baik ya Bu produk-produk Hesti sarung instan Kaifa. Alhamdulillah begitu. Dan satu lagi fenomena yang saya juga harus omongkan ya, bahwa rakyat Indonesia itu mempunyai sifat untuk meniru ya, ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya, seperti itu. Jadi kalau mungkin Mbak menjumpai di pasaran seperti sarung kami, nah insya Allah itu ya mungkin ya, karena kami memang yang pionir, insya Allah yang pertama kali membuat, dan mereka mencoba untuk membuat juga. Saya rasa bagi saya itu bukan masalah. Mungkin ada 7 merek sudah ya yang sudah membuat masal sarung instan seperti Kaifa ini. Mungkin nanti bisa tanya Google, itu kan banyak sekali merek-merek yang beredar di pasaran, dan mereka saya amati memakai ukuran yang sama dengan Kaifa. Saya rasa sudah tidak masalah lah, karena memang rezeki itu sudah di tangan Allah ya. Kita lahir itu rezeki sudah dikasih ukuran, jadi mau ditiru mau enggak, bagi saya sudah rezeki saya seperti itu ya sudah. Alhamdulillah. Tapi nantilah mungkin customer yang bisa menilai
kualitas mana yang bagus, kemudian lebih lebih berdaya juang, maksudnya beberapa yang sudah meniru kami itu sudah berguguran. Saya kira banyak sekali memang kendala yang mereka hadapi, yang sebenarnya sudah kami hadapi juga, tapi kami sudah berusaha untuk mengatasinya. Oh gitu ya Bu Esti. Jadi Bu Esti tetap berpegang teguh ya Bu Esti ya atas peniruan para produsen yang mengagumi Sarung Insan Kaifa dengan berbagai bentuk dan berbagai macam. Namun Bu Esti ini tetap berpegang teguh bahwa rezeki itu setelah diatur sama Allah. Ibu bisa cerita Bu bagaimana suka duka dalam berbisnis Sarung Insan Kaifa? Ya sebenarnya kalau dibilang duka ya pertama-tama kecewa ya kalau misalnya kemudian ada yang menjiplak dan bagaimanapun, tapi setelah ya kami sudah rezeki di tangan Allah, sudah apa-apa. Kemudian dukanya lagi dari SDM juga Mbak, dari itu penjahit, misalnya ada penjahit yang sakit, otomatis kan produksi terhenti. Sedangkan untuk mencari penjahit lagi itu dengan speed yang saya maui sekitar 700-800 piece per minggu, itu nggak gampang. Jadi apalagi saya nggak akan tega untuk merisenkan mereka, sedangkan mereka juga bergantung penghasilannya pada saya gitu ya. Itu salah satu permasalahan yang harus juga diantisipasi. Akhirnya setelah kami mengalami ada penjahit yang sakit, kemudian harus membutuhkan masa penyembuhan yang agak lama, saya juga harus mencari penjahit yang baru tanpa menghilangkan penjahit yang lama. Ya, itu juga butuh terutama seleksi penjahit, kemudian modalnya juga harus bertambah karena penjahitnya juga bertambah. Nah, itu juga terus dukanya lagi, sebenarnya bukan duka ya, tapi saya merasa bahwa itu adalah perjalanan yang harus saya lalui sehingga membuat mental saya itu lebih kuat begitu ya. Ketika itu saya harus mengurus beberapa surat penting. Itu ada surat TDP itu tanda daftar perusahaan, kemudian hak atas kekayaan intelektual, kemudian SIUP, NPWP juga. Pada waktu itu anak saya masih kecil kan, umur 2 tahunan gitu, saya harus ngurusnya di Pemkab yang jauh ya, kemudian naik motor dan dengan jalanan hujan begitu. Saya rasakan waktu itu inilah perjuangan saya. Orang yang mau berhasil harus berani berjuang, harus bisa menghadapi segala macam risiko itu. Dan alhamdulillah yang saya rasakan, mental saya semakin kuat. Halangan apapun, kemudian masalah apapun, saya sudah nggak kaget lagi gitu. Permasalahan itu pasti ada, tapi jangan lupa Allah memberikan masalah tentu juga dengan penyelesaiannya. Itu dukanya Mbak. Sukanya lagi kalau ada testimoni, saya di SMS, di BBM, di email, terus Facebook dan lain sebagainya, itu mereka memberikan testimoni di situ. Mereka berterima kasih sudah dibantu untuk mengenalkan rohnya ini. Kemudian anak-anak juga semakin senang beribadah, sholat gitu. Aduh,
Masya Allah rasanya itu uang bukan segalanya gitu loh. Itu suatu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan nominal sampai sekarang. Itu yang memberikan semangat lagi ya untuk terus membantu ibu-ibu supaya anak-anak itu benar sekali beribadah. Jadi Bu Esti ini telah berjuang sampai membawa anaknya yang paling kecil itu ke mengurus surat perdagangan. Subhanallah sekali ya, seorang ibu rumah tangga yang dikaruniai 4 orang anak telah mengurus bisnis seorang diri selama berapa tahun Bu? Seorang diri Bu? Kalau dibilang seorang diri ya enggak ini ya, karena dalam perjalanannya saya pasti akan dibantu terutama suami, kemudian anak-anak saya. Kalau memang pada awalnya itu memang berat, apapun usaha pada awalnya itu memang berat untuk merintis. Pada waktu itu saya mulai usaha tahun 2004. Jadi sekarang sudah 10 tahun ya. Kaifa Dasawarsa yang pertama. Jadi Bu Esti ini berhasil sampai sekarang merintis sarung Kaifa. Alhamdulillah ada puluhan agen yang bisa membawa sarung insan Kaifa dan menjualnya ke segala kota. Dan alhamdulillah sekarang Kaifa, sarung insan milik Bu Esti ini telah dipakai seluruh anak-anak Indonesia untuk beribadah sholat. Ya Bu ya? Insya Allah. Boleh tahu omset Ibu dalam setahun itu berapa Bu? Sarung instan Kaifa itu bersihnya Bu ya? Saya rasa itu kalau bersihnya ya nominalnya mungkin fluktuasi karena namanya dagang bisa ada kalanya, apalagi saya musiman ya, nanti menjelang Ramadan itu sampai 3-4 kali begitu. Lalu setelah 2 lebaran mungkin hanya sisa-sisa saja gitu. Alhamdulillah dari Kaifa sudah bisa untuk membeli motor, kemudian bisa untuk ada sedikit investasi rumah ya, dan juga untuk mensupport anak-anak supaya lebih maju lagi. Itu kebanggaannya. Ya, udah ya, saya akhiri atas wawancara Bu Esti dengan produk sarung insan Kaifa. Bu Esti ada tips-tips untuk memulai bisnis Bu? Oh ya. Selama tahun berpengalaman bisa ceritakan ke kita Bu? Boleh. Jadi bagi pemula ya, bagi siapapun yang ingin masuk ke dunia bisnis menjadi entrepreneur, satu, cobalah untuk memulai bisnis itu sesuai passionnya. Jadi apapun karakter orangnya itu seperti apa, misalnya passionnya ingin ke kuliner misalnya, senangnya itu ke kuliner, cobalah bisnis ke kuliner. Karena kalau mencoba yang tidak sesuai dengan passion, kita akan merasa berat gitu loh ya. Satu, passion. Yang kedua, setelah sesuai dengan passion, bisnis itu harus fokus untuk memproduksi dengan baik, fokus untuk mencari bahan bakunya, fokus untuk memasarkan dengan cara-cara yang santun gitu ya, dan fokus juga untuk memelihara customer dengan baik. Itu saya kira tips-tips supaya bisnis kita sukses. Tidak melulu modal ya, tidak melulu modal, karena modal bisa bisnis pun bisa tanpa modal pun bisa. Misalnya anak-anak sekarang kan ada tuh yang membuat website gitu kan, itu adalah bisnis tanpa modal. Tetapi apapun bisnisnya harus menguasai ilmunya. Jadi itu ya, cukup wawancara dengan Ibu Esti, pemilik sarung insan Kaifa. Udah, Ibu Esti ada pesan-pesan bagi
anak-anak yang baru memulai bisnis, selain tipsnya pesan yang paling penting Bu yang Ibu ingin sampaikan ke anak-anak pemula bisnis itu yang harus dilakukan apa? Yang paling penting, entah itu harus berani memulai atau anak-anak muda sekarang kan banyak yang takut memulai dulu Bu ya, daripada hanya untuk semangatnya itu jangka pendek Bu. Kalau ingin memulai harus memutus 2 urat, 1 urat malu dan 1 urat takut. Jadi jangan malu untuk berusaha, jangan takut untuk berusaha. Dua itu harus putus dulu. Mungkin gelarnya bisa Mbak mungkin sarjana S2 atau S3, tapi kalau memang bisnisnya di kuliner, ya jangan malu untuk ngulek dulu. Karena kalau kita nggak mencoba ngulek sendiri, merapul sendiri formula yang bagus, bagaimana kita bisa memberikan sajian yang terbaik buat customers? Ya, jadi itu ya. Jadi untuk memulai bisnis kita tuh harus berani dulu. Kita harus berani malu, berani caci maki, berani untuk menerima resiko, berani untuk menghadapi tantangan. Itu yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur muda. Baik, itu dia saya sampaikan kepada penonton tercinta. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो।